Selamat datang kembali di channel Ani Suryani. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan laporan arus kas. Di video yang pertama tentang laporan arus kas ini kita akan bahas apa itu kas setara kas dan apa itu laporan arus kas. Ada dua istilah dalam kas, yaitu ada kas dan juga setara kas. Apa perbedaannya? Nah, ini kita berkaca di PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas. Maka yang dimaksud dengan kas itu adalah saldo uang kas dan rekening giro. Sedangkan yang dimaksud dengan setara kas itu adalah investasi yang jangka waktunya pendek dan yang highly liquid. Syaratnya investasi itu bisa dikategorikan sebagai setara kas itu adalah investasi yang bisa segera dikonversi ke dalam kas. Investasi ini juga wajib memiliki insignificant risk of changes value, jadi tidak ada resiko yang signifikan terkait dengan perubahan nilai, terutama yang terkait dengan perubahan suku bunga. Contohnya adalah investasi dengan jatuh tempo yang kurang dari 3 bulan. Ini bisa diklasifikasikan sebagai setara kas. Silahkan didiskusikan apakah logam mulia bisa dikategorikan sebagai setara kas. Baik, mari kita berlanjut ke laporan arus kas. Laporan arus kas tujuannya itu adalah memberikan informasi tentang penerimaan uang kas dan juga pembayaran uang kas selama satu periode. Laporan arus kas ini agak berbeda dengan laporan keuangan yang lain. Kenapa? Karena laporan arus kas ini itu adalah cash basis. Jadi dia merupakan informasi yang berdasarkan kas terkait dengan operasi, investasi, dan pendanaan dari sebuah perusahaan. Apa kegunaannya laporan arus kas? Kegunaannya adalah untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk untuk menghasilkan future cash flow. Juga menunjukkan apakah perusahaan itu memiliki kemampuan untuk membayar dividen dan juga memenuhi segala kewajibannya. Selain itu, laporan arus kas itu juga menunjukkan mengapa sih net income dengan net cash flow dari operating activities itu bisa berbeda. Laporan arus kas juga bisa menunjukkan transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non tunai selama satu periode. Untuk membuat laporan arus kas dibutuhkan beberapa sumber informasi. Dari mana saja? Dari comparative statement financial position. Jadi dari laporan posisi keuangan atau neraca selama 2 periode. Dari situ kita bisa menentukan adanya kenaikan ataukah penurunan di aset, liability maupun di equity. Sumber informasi yang dibutuhkan untuk membuat laporan arus kas juga berasal dari statement of return earnings. Di sini kita bisa melihat apakah perusahaan membayarkan dividen atau tidak. Kemudian juga dibutuhkan informasi yang terkait penggunaan kas atau yang menyebabkan kenaikan atau penurunan kas. Misalnya adanya penjualan non-current asset. Karena laporan arus kas ini adalah cash basis, maka yang dibutuhkan juga adanya informasi tentang write down atau impairment, kemudian amortisasi, depresiasi, dan kawan-kawan. Kenapa informasi ini dibutuhkan? Ya, karena hal-hal ini adalah hal-hal yang bersifat accrual basis, tidak melibatkan kas, sehingga ketika kita menyusun laporan arus kas, adanya amortisasi, depresiasi, impairment ini harus ditambahkan kembali atau dikurangkan kembali ke net income. Laporan arus kas memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Jadi kalau arus kas dari aktivitas operasi ini berkaitan dengan income statement. Yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi yang berkaitan dengan investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik yang dikategorikan sebagai trading security maupun available for sale securities, kemudian juga berkaitan dengan non-current asset. Komponen yang ketiga dari laporan arus kas itu adalah laporan arus kas dari aktivitas pendanaan yang berasal dari non-current liability dan transaksi yang berkaitan dengan equities. Oke, komponen yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kalau kita bicara arus kas, maka ada inflow-nya, ada juga outflow-nya. Apa saja inflow-nya? Yang menyebabkan adanya uang kas masuk itu adalah penjualan barang atau jasa, kemudian pendapatan, baik pendapatan bunga, pendapatan dividen, atau pendapatan yang lain. Outflow-nya apa? Outflow-nya adalah berupa pembayaran. Pembayaran ke siapa? Pembayaran ke supplier. Kenapa kok ada pembayaran ke supplier? Ya, karena adanya pembelian barang dagangan atau jasa. Kemudian ke employees dalam bentuk wages and salary, juga ada pembayaran ke pemerintah yang berupa pajak, kemudian ada pembayaran beban bunga kepada lenders, dan juga ada pembayaran expense lainnya. Ini yang menyebabkan adanya
outflow dari aktivitas operasi. Berikutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi. Inflow-nya itu berasal dari penjualan property plant equipment atau non-current asset lainnya, atau penjualan debt atau equity securities. Bisa juga berupa collection principal on note. Jadi kalau perusahaan meminjamkan uang ke pihak lain, maka collection ya, pengembalian dari pihak lain tersebut itu merupakan inflow-nya. Outflow-nya apa? Outflow-nya ya pembelian PPE, pembelian sekuritas untuk investasi, atau pemberian pinjaman ke entitas lain. Kalau aktivitas dari pendanaan, inflow-nya itu adalah penjualan equity security, jadi penerbitan saham baru atau penerbitan obligasi dan wesel. Outflow-nya bisa berupa pembayaran dalam bentuk dividen, bisa juga pelunasan utang jangka panjang, dan bisa juga reakuisisi dari capital stock yang sudah beredar atau yang kita kenal dengan treasury stock. Kita sudah mengenal apa saja komponennya. Nah, laporannya seperti apa? Jadi laporannya tentu saja jangan ketinggalan headingnya, harus ada company name, ada statement of cash flow, kemudian periodenya untuk tahun berapa. Maka kita listing cash flow dari operating activities dulu sampai dia menunjukkan apakah ada net cash provided atau yang digunakan oleh operating activities. Kemudian kita masukkan cash flow dari investing activities, cash flow dari financing activities. Kemudian jangan ketinggalan 3 yang di bawah ini, ada net increase atau decrease in cash, kemudian cash di awal tahun, dan di cash di akhir periode. Nah, cash di akhir periode ini harus sama dengan yang dilaporkan di laporan posisi keuangan. Lalu bagaimana caranya kita membuat laporan arus kas? Tadi kita sudah bahas sumber informasi apa saja yang dibutuhkan. Langkah yang pertama itu adalah menentukan berapakah perubahan saldo kas. Di sini Anda perlu melihat di laporan keuangan dari 2 periode, kemudian dicari selisihnya apakah saldo kasnya itu naik ataukah turun. Kedua, kita perlu menentukan net cash flow dari operating activities dulu, kemudian dilanjutkan dengan investing activities, dan yang terakhir dari aktivitas pendanaan. Ini adalah sekilas tentang laporan arus kas. Pada video berikutnya kita bahas bagaimana cara kita menghitung cash flow dari operating activities dengan menggunakan 2 metode, direct method dan juga indirect method.